Baik, Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan, yang akan saya share itu berkaitan dengan kronologi permasalahan yang banyak dialami oleh sebagian besar kampus-kampus swasta, terutama yang mengingat bahwa apa eh, dinamika pendidikan kita itu memang masih banyak masalah yang harus diselesaikan ya. Jadi eh, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan, banyak Bapak Ibu dosen kemudian merasa bahwa kok tidak ada yang bersikap atau bersifat adil gitu ya. Nah, ini tentu melahirkan banyak dilematik ya bagi para dosen, terutama juga kepada yayasan-yayasan ya, Dewan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Swasta yang merasa bahwa perguruan tingginya itu terancam ya dengan berbagai macam polemik yang ada di pendidikan kita di Indonesia. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk menulis di jurnal Scopus, di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku yang digenerate dengan proses yang lebih cepat. Bapak Ibu Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi yang pertama dulu Bapak Ibu dosen ya, disclaimer bahwa di sini saya tidak menggurui atau memanas-manasi, tapi ini berdasarkan dari berbagai macam cerita teman-teman dosen di swasta ya, termasuk beberapa orang-orang penting yang ada di perguruan tinggi swasta yang merasa bahwa nasib perguruan tinggi swasta itu ya di ujung tanduk ya, dan itu kalau kita berbicara tentang data, itu sudah lebih dari 100 perguruan tinggi swasta yang tutup ya di tahun 2023 dan 2024. Itu sudah banyak ya. Apakah nanti di tahun 2026 ini akan lebih baik? Nah, tentu kita berharap bahwa perguruan tinggi swasta lebih kompetitif ya untuk bersaing dengan perguruan tinggi negeri ya. Tetapi itu juga agak berat ya, karena mengingat bahwa banyak perguruan tinggi negeri yang membuka jalur mandiri dengan hampir kuota yang tidak terbatas, kemudian membuka kampus di mana-mana. Nah, itu yang bisa menjadi eksistensi perguruan tinggi swasta itu semakin terhimpit seperti itu. Nah, jadi yang pertama dulu tujuan dan alur ya. Jadi ini adalah gambaran besar ya senjakala di PTS itu seperti apa. Jadi ini menggambarkan gejala yang makin sering terlihat di banyak perguruan tinggi swasta ya. Jadi mulai dari kelas yang dulu penuh, kini mulai kosong. Promosi menerima mahasiswa baru jadi makin panjang dan agresif ya. Kemudian kampus-kampus ini mengurangi kelas, menggabungkan program studi sampai muncul pernyataan masih bisa bertahan hingga 3-5 tahun ke depan atau tidak gitu. Nah, pesan utamanya itu adalah fenomena ini bukan isu kecil ya di internal kampus, tetapi krisis struktural yang membuat banyak PTS itu masuk mode bertahan hidup seperti itu. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan senjakala ya, gitu. Jadi kelas dan kampus itu kan kalau kita lihat ya, banyak kampus-kampus atau kelas-kelas sekarang kita itu sepi ya, mulai dari perkuliahan yang tidak terisi ya, kemudian penerimaan mahasiswa baru juga semakin panjang, efisiensi rasionalisasi misalnya pengurangan kelas ya, penggabungan prodi ya, kemudian belum lagi dosen-dosen yang pindah home base ya, antara home base internal ya. Kemudian ada fenomena dipandang bukan kasus sporadis ya, tetapi melainkan krisis struktural di banyak wilayah yang kemudian perguruan tinggi swasta itu semakin sulit untuk survive gitu. Nah, sinyal krisisnya di sini jadi menonjolkan beberapa angka penting ya. Yang pertama, jumlah PTS itu kan bisa dikatakan sangat dominan ya, sangat dominan dibandingkan dengan PTN, yaitu kita tidak bisa pungkiri hal tersebut. Jadi disebut lebih dari 3.200 PTS atau sekitar 92% dari total perguruan tinggi nasional. Nah, sebagai pembanding portal PD Dikti ya,
juga menunjukkan jumlah perguruan tinggi nasional memang sangat besar. Jadi ribuan institusi sehingga persaingan antar kampus itu secara matematis ketat. Kemudian pertumbuhan mahasiswa itu melambat atau stagnan, disebut total mahasiswa naik dari 6,2 juta tahun 2025 ke 8,3 juta di tahun 2020. Lalu sejak tahun 2021 itu melambat drastis ya, dan stagnasi mulai terasa di banyak provinsi. Nah, lebih dari 250 PTS itu tidak menerima mahasiswa baru di tahun 2023. Ini dikaitkan dengan catatan kementerian ya. Ini sinyal bahwa zona merah, kampus itu bukan cuma turun peminat, tetapi ada yang 0% baru gitu, mahasiswa baru. Nah, apa sebenarnya penyebab utamanya ya? Penyebab satu, demografi dan kompetensi ya, atau kompetisi. Jadi, kalau kita lihat ya, bonus demografi itu tidak secara otomatis kemudian akan menjadi banyak mahasiswa gitu, atau kita mendapatkan bonus mahasiswa. Nah, porsi penduduk usia kuliah itu adalah 9 sampai 24 ya, turun tajam. Contoh angka yang tertulis itu sekitar 12,5% atau sekitar 9,6% antara tahun 2010 dan 2024. Nah, intinya kolam calon mahasiswa itu mengecil, sementara jumlah kampus itu tetap banyak ya, kompetisi jadi semakin brutal. Nah, catatan ini bukan berarti kita memverifikasi ya angka persentase itu langsung di tabel BPJS ya, karena tabel BPS ya, karena di halaman tabel itu dinamisnya tidak menampilkan rincian lewat alat baca gitu ya. Nah, tetapi pesan demografinya itu adalah usia muda itu menurun proporsinya. Jadi sejalan dengan data struktur umur yang memang bisa dilihat di data BPS sebenarnya per kelompok umur. Kemudian penyebab kedua itu adalah job skill mismatch ya. Jadi kuliah tidak terasa menyambung dengan kerja ya, seperti itu. Jadi artinya tidak sesuai dengan kebutuhan kerja gitu. Jadi pendidikan tinggi itu dianggap gagal ketika tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, indikator yang dipakai itu adalah waktu tunggu lulusan S1 itu disebut rata-rata 13 sampai 17 bulan untuk pekerja yang pertama. Nah, walau angka waktu tunggu bisa berbeda-beda menurut beberapa sumber, konsep waktu tunggu kerja itu memang indikator yang sering dipakai dalam penjaminan mutu dan tracer study. Kemudian penyebab ketiga itu disrupsi alternatif atau biaya ya. Nah, di sini kuliah S1 itu kan mahal dan lama. Jadi alternatif itu misalnya pelatihan atau sertifikasi itu hanya cuma butuh 3 sampai 6 bulan dan biaya jauh lebih rendah sehingga menarik untuk Gen Z. Ya. Dampaknya beberapa bidang populer seperti ekonomi, hukum, manajemen itu disebut menurun peminat di banyak PTS. Sementara sertifikasi industri atau digital itu dianggap lebih relevan. Kemudian ekonomi rumah tangga. Nah, ya, jadi dampak tren lanjutnya itu adalah ekonomi rumah tangga. Jadi ada akses pendidikan tinggi di daerah itu berisiko menyusut ya. Seiring dengan PTS itu sering jadi tulang punggung lokal. Kemudian tekanan ke tenaga kerja kampus, pengurangan kelas, jam mengajar hingga pemutusan kerja. Nah, efek berantai ke ekonomi sekitar kampus ya, mulai dari kos, UMKM, transportasi, layanan juga semakin berkurang. Nah, potensi ketimpangan, jadi pilihan kampus bagus itu makin terkonsentrasi pada sedikit struktural seperti itu. Nah, jadi dengan kerangka kuliah sebagai investasi modal manusia, itu menekankan bahwa investasi itu terjadi hanya bila manfaat masa depan terasa ya. Jadi biaya hari ini tuh berapa misalnya, lebih besar dari biaya hari ini. Nah, poin yang ditegaskan itu biaya kuliah semakin naik ya, sekitar 6 sampai 10% per tahun. Kemudian SPP PTS itu rata-rata disebut bisa mencapai 8 sampai 15 juta ya per semester, itu tergantung dari PTS-nya ya. Tapi ada juga yang kurang dari 8 sampai 15 juta tersebut. Nah, rumah tangga kelas menengah itu tertekan kebutuhan lain sehingga kuliah jadi pilihan yang mudah ditunda. Lalu seperti apa dengan kualitas dan reputasi yang tidak merata ya di lingkaran setan institusional ya. Jadi yang disebutkan pada beberapa sumber ya, jadi kualitas PTS itu timpang. Nah, hanya sebagian kecil yang akreditasi institusinya itu tinggi. Nah, banyak PTS itu berada pada kategori akreditasi rendah ya.
Jadi menyebutkan kurang lebih 1000 lebih dari 1.500. Nah, secara logika, reputasi ketika persepsi publik turun atau mahasiswa turun dan juga itu akan mempengaruhi pendapatan menjadi turun ya. Sehingga kualitas makin sulit ditingkatkan, mahasiswa makin turun, yang menyebut ini adalah pola institusional legitimasi ya, atau legitimasi kelembagaan. Nah, sebagai konteks, Bank PT itu memang memakai peringkat akreditasi ya, atau LAM ya, yang baik unggul, baik sekali, atau baik sebagai rujukan mutu. Status ini mempengaruhi kepercayaan pasar. Nah, lalu bagaimana dengan struktur kebijakan konsolidasi yang belum terorkestrasi. Jadi membandingkan dengan negara yang aktif mengorkestrasi, jadi merger nasional, pendadaan konsolidasi maupun konsorsium kurikulum industri, itu sementara di Indonesia banyak PTS itu berjalan sendiri-sendiri dalam survival mode ya, tanpa jaring pengaman transformasi yang kuat. Nah, kenapa ini penting? Dampak ini bukan tidak hanya cuma ke kampus ya, tapi kalau tren ini berlanjut, dampaknya bisa melebar. Jadi akses pendidikan tinggi di daerah seperti banyak PTS adalah tulang punggung akses kuliah di kota kecil ataupun di kabupaten. Nah, jika tutup, maka jarak dan biaya akses akan menjadi naik. Kemudian tenaga kerja dosen atau karyawan. Jadi kontraksi mahasiswa itu biasanya diikuti pemotongan kelas, pengurangan jam mengajar, atau sampai ke PHK. Nah, ekosistem lokal seperti KOS, UMKM, sekitar kampus, transportasi, umumnya ikut berdampak. Nah, ketimpangan ini jika pasar makin dikuasai oleh PTN, maka sedikit PTS itu akan menjadi sulit untuk survive ya. Maka opsi untuk kelas menengah ke bawah bisa makin sempit. Nah, solusinya seperti apa? Jadi menolak senja atau gelap total ya. Jadi senja bisa jadi fase seleksi alam, dan PTS yang berubah bisa melihat fajar baru. Strategi yang ditekankan itu adalah transformasi model ya, kampus industri. Jadi PTS itu disarankan mengarah ke model yang benar-benar menyiapkan kerja ya. Jadi kurikulum bersama industri, magang struktural, proyek nyata, ataupun rekrutmen lebih cepat ya. Kemudian diferensiasi ya, tidak semua tren universitas itu serba ada ya. Kenapa demikian? Jadi ada beberapa gagasan strategis kompetitif. Memang bukan dengan meniru semua ya, tetapi ini memilih untuk berbeda. Jadi fokus niche prodi tertentu, fokus wilayah komunitas, atau fokus vokasi ya, atau sertifikasi terintegrasi. Kemudian yang berikutnya itu diversifikasi pendapatan ya. Jangan 100% bergantung pada SPP. Jadi ini menyebutkan bahwa porsi pendapatan non SPP itu bisa besar ya. Contohnya misalnya sebesar 30 hingga 40%. Dalam praktiknya ini bisa berbentuk misalnya pelatihan sertifikasi untuk umum, pusat riset, terapan dan jasa konsultasi, atau program RPL ya, kelas bekerja, mikro kredensial, kemudian unit bisnis akademik ya, tanpa mengorbankan integritas. Nah, konsolidasi merger ya, akuisisi sebagai strategi penyelamatan. Jadi beberapa sumber itu terang-terangan menyebut bahwa konsolidasi keniscayaan itu bahkan memprediksi jumlah PTS yang bertahan bisa jauh berkurang menuju tahun 2035. Nah, makanya merger ini bukan selalu gagal ya, bisa jadi cara menggabungkan kekuatan, menutup prodi lemah secara elegan, serta membangun kampus yang lebih sehat secara finansial dan mutu. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.